Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, zaman ini kan banyak orang yang kemudian melakukan pembelian barang ya, tidak hanya rumah ataupun kendaraan yang mungkin sejak zaman dahulu Sudah orang ada. sering melakukan kredit begitu ya. Ya. Sekarang bahkan barang, perkakas, Ya. alat memasak dan Ya. lain sebagainya itu dilakukan dengan cara cicilan atau kredit. Ya. Nah, ini bagaimana? Di satu sisi ini bisa meringankan bagi orang-orang yang Ya. kemudian berpenghasilan terbatas sehingga bisa memiliki barang-barang yang nantinya akan menjadi barang-barang yang lebih produktif begitu ya Kiai ya. Tapi di sisi lain kan kita juga agak khawatir karena agak kental dengan unsur riba ini Kiai. Nah, ini bagaimana sebetulnya penjelasannya? Jadi ini kan temanya tuh kredit boleh atau tidak. Ya. Ini harus didudukkan dulu nih. Ini kredit itu apa maknanya? Kalau kredit itu dimaknai sebagai pembelian barang secara tangguh pembayarannya, itu dalam Islam punya persoalan dan hukum tersendiri. Ada kredit dipahami adalah Anda meminjam uang untuk melakukan aktivitas apapun, membeli barang, membeli manfaat dari satu barang misalnya, kemudian harus mengembalikan uangnya dengan tambahan jumlahnya, yang tambahan itu dikaitkan dengan tenornya, gitu loh. Nah, kalau yang seperti itu, maka itu hukumnya menjadi riba. Sementara kalau Anda kredit barang, jadi barang itu dijual misalnya dengan dua varian cara pembayaran. Saya membeli misalnya sepeda motor, kalau cash ditulis 30 juta. Kalau dibayar secara tangguh selama 3 tahun, itu menjadi 35 juta. Kalau saya tanya, ini 5 juta tambahan apa? Karena Anda memberinya secara tangguh. Maka kalau itu adalah harga barang, itu menjadi halal. Gitu loh. Selama itu harga. Harga itu dalam Islam, kalau sudah disepakati nggak boleh ada pengurangan, apalagi ada tambahan. Jadi begitu misalnya, biar mudah saja, harga motornya 36 juta selama 3 tahun. Berarti dalam 1 tahun saya punya kewajiban 12 juta. Saya setiap bulan 1 juta. Ketika saya membayar ini 1 juta, 1 juta, 1 juta selama 36 bulan, dan itu sama dengan 3 tahun, maka saya melakukan satu tradisi jual beli yang halal. Tidak ada haramnya di sana. Kapan dia menjadi haram? Kalau angsurannya macet nih, saya tidak bisa membayar. Nah, itu maka dari 36 bulan, saya minta nih tenornya diperpanjang. Jangan 36 bulan deh, gimana kalau jadi 40 bulan, ada tambahan rentang 4 bulan. Kata yang punya uang tadi, boleh, tapi saya minta tambahan ya. Berapa tambahannya? 1 juta untuk tenor tambahan 4 bulan. Itu menjadi haram. Oh, itu menjadi haram. Menjadi haram. Kenapa menjadi haram? Karena dia basisnya adalah bunga uang kan. Seolah-olah dia meminjamkan uang, bukan melalui transaksi jual beli. Nah, ini yang sebetulnya para pemirsa harus memahami. Dalam Islam, uang itu tidak boleh melahirkan uang. Uang itu hanya boleh berkembang kalau melakukan usaha. Ada usaha melalui jual beli barang, saya keluarkan barang di Tanah Abang 100 ribu, saya jual di Bogor, di tempat saya misalnya 125 ribu. Maka pertambahan 25 ribu itu kan karena aktivitas jual beli. Saya punya uang 50 juta, saya bangun kontrakan, saya sewakan kepada orang. Maka hasilnya akan menambah pundi-pundi uang saya. Itulah yang diharapkan oleh Islam. Atau dia sharing nih, berbagi, Mbak Eva punya keahlian, saya punya uang. Maka bertemu nih antara yang punya uang namanya sohibul mal dengan misalnya Mbak Eva yang punya keahlian, disebut dalam fikih misalnya mudorib. Saya berbagi di situ. Kalau punya untung kita bagi 2, kalau punya rugi kita bagi 2. Saya rugi modalnya hilang, Mbak Eva rugi tenaganya, kredibilitasnya misalnya. Nah, itu sebetulnya gambaran tentang sistem keuangan Islam. Makanya kredit tadi tuh boleh atau tidak, ya tergantung. Kalau dia kredit barang dengan harga yang pasti, ya pasti harganya, pasti tenornya, disepakati oleh kedua belah pihak, maka ini menjadi halal. Gitu loh. Nah, kalau kayak tadi misalnya Kiai, terjadi keterlambatan pembayaran, akhirnya kan ada denda tertentu, itu juga jadi menjadi riba akhirnya Kiai ya. Kalau denda itu harus kita pahami dari 2 aspek. Kalau misalnya yang pertama nih ya, kalau secara pribadi,
gara-gara Mbak Eva nggak bayar hutangnya kepada saya menjadi terdampak nih. Ya. Saya mau melakukan usaha di sebelah kanan macet dan menimbulkan kerugian yang nyata. Ya, bukan opportunity nih. Bukan kalau dia bayar kan saya bisa ke sana, itu nggak bisa. Tapi gara-gara Mbak Eva nggak setor angsuran tadi, saya tiba-tiba macet nih. Begitu macet, saya mendapatkan kerugian secara materi. Ditagih ini, saya boleh menagihkan tuh Mbak Eva. Gara-gara Mbak Eva nggak bayar ini, saya ada kerugian yang real. Itu boleh. Pertanyaan pemirsa saya tahu, kenapa di lembaga keuangan yang menabalkan dirinya syariah, itu tetap ada denda keterlambatan. Harus dipahami dari aspek akuntansinya dan aspek mitigasi resikonya. Akuntansinya adalah semua denda itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan halal. Dalam sistem keuangan syariah kayak bank syariah itu, denda itu nggak boleh diakui sebagai keuntungan loh. Dia harus dialokasikan untuk kebajikan. Karena ini namanya dana non halal. Pertanyaannya kan, sudah tahu non halal kenapa diambil? Ini untuk mitigasi pendidikan. Seandainya nasabahnya tahu kalau tidak membayar angsuran di bank syariah tidak kena apa-apa, dia punya dua outstanding nih, punya kredit di bank konvensional dan dia punya pembiayaan di bank syariah, pasti dia lari ke sana dulu kan. Yang ini luar biasa ruginya. Maka perlu para pemirsa tahu bahwa denda itu bukan kemauan bank syariah sebetulnya. Tetapi denda itu adalah dalam kaidah fikih ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kita bergantung keberlangsungan kebaikan ini kepada sesuatu tadi, maka sesuatu tadi kita ikuti hukumnya ke dalam. Kalau menjaga sistem keuangan ini supaya tetap baik, maka boleh mengambil denda, tetapi tidak boleh diakui sebagai keuntungan. Mbak Eva kalau tahu di lembaga keuangan syariah itu rumit loh. Denda itu nanti akan dieksplor tuh. Misalnya, betul nggak banknya rugi? Kan bisa jadi kan, karena dia perlu menagih 3 kali. Ada taksi yang dibayarkan, ada overtime karena dia harus misalnya lembur, mesti harus menelpon, teleponnya pakai pulsa, dihitung dulu tuh komponen itu. Nah ini dipotong nih Mbak Eva. Nah ini boleh diakui oleh bank sebagai pendapatan asal ke atas kerugian yang nyata. Sisanya memang ditarik sama bank, tapi tidak diakui sebagai pendapatan. Nanti digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Ada di kampung itu nggak ada jembatan, kita bangun tuh dari duit-duit hasil denda-denda seperti itu. Nah, kalau memang akhirnya ada ketidakmampuan begitu ya dari nasabah, Kiai. Tadi kan Kiai katakan mungkin ada perubahan jangka waktu, kondisi dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya mencegah supaya itu tidak terjadi riba gitu? Misalnya. Tidak terjadi riba itu berbasis akadnya. Kan gitu. Ya, kalau akadnya jual beli itu terkunci, Mbak Eva. Gitu loh. Makanya orang yang mengerti syariah, jual beli itu tenornya pasti pendek. Kalau tenornya panjang, itu dia pasti menggunakan akad yang memang cocok untuk investasi jangka panjang, seperti sewa. Sewa itu kan boleh berubah harganya. Gitu, karena kita melakukan sewa menyewa. Dalam istilah fikih hari ini ada namanya ijaroh muntahiyah bitamlik, sewa yang berujung kepada alih kepemilikan. Itu para pemirsa mungkin tidak pada tempatnya saya menjelaskan, tapi bisa di searching lah. Ada yang namanya musyarakah atau dalam bahasa sekarang namanya MMQ, musyarakah mutanakisoh. Jadi orang bersarikat, saya dengan Mbak Eva ingin memiliki satu barang, Mbak Eva sebagai pemilik modal yang besar, banknya misalnya invest 80, saya sebagai nasabah invest 20. Nanti seiring dengan usaha yang kita lakukan, saya membeli sahamnya Mbak Eva tuh 80. Bukan membeli hutangnya loh, membeli kepemilikan 80% atas aset ini. Nah itu yang namanya pembiayaan secara syariah. Jadi kalau ada kata-kata kredit boleh atau tidak, itu tidak pasti tidak boleh dan tidak pasti boleh. Tergantung dia kredit apa. Kalau kredit uang, kemudian berbasis pinjaman, hutang piutang, kemudian ada tambahan, yang tambahan itu selalu dikaitkan dengan tenor dan waktu, maka itu jatuhnya adalah riba nasiah yang diharamkan oleh mayoritas ulama di dunia Islam. Nah,
kalau tadi kan Kiai katakan yang kredit uang itu yang tidak boleh. Iya, Nah, iya. kalau barang apa saja sebetulnya Kiai? Ya, Karena pasti. kalau kita lihat sekarang nih Kiai ya, apalagi perempuan nih Iya, kayak saya, iya, jalan-jalan ke mall, iya. udah ditawarin tuh ada kredit buat beli baju, kredit buat beli tas. Nah, itu bagaimana tuh Itu Kiai? kalau saya melihatnya Mbak Eva ya, itu bergantung dengan kondisi masing-masing orang. Misalnya begini Mbak Eva, kalau barang masih mending, sekarang umroh kan dikredit. Nah, ya itu Loh. juga. Itu boleh atau tidak? Kan sudut pandang ulama berbeda-beda. Ada ulama mengatakan ya nggak boleh, kan yang mampu saja yang berangkat. Tapi ada orang bilang, saya kalau harus nunggu cash nggak mampu saya. Tapi kalau nyicil saya mampu. Iya. Itu ulama tidak kemudian juga mengatakan boleh kau cicil, enggak. Dilihat dong kemampuan keuangannya. Jangan sampai gara-gara dia nyicil umroh, anaknya nggak sekolah. Iya, iya, iya. Padahal memberikan pendidikan kepada anak itu hukumnya wajib kan. Gitu loh. Nah, oleh karena itu di sini ketika kita lihat kredit itu tidak semata-mata buruk dan tidak semata-mata juga baik. Misalnya, saya ngajar ke masjid nih. Iya. Kalau naik transportasi umum angkot, saya mungkin terlambat. Saya mau beli cash nggak punya uang. Kredit motor. Saya bilang sama orang, ini motornya berapa Pak? Oh iya tadi itu 36 juta 3 tahun Pak Faiz ya. Setiap bulan Pak Faiz 1 juta. Saya ambil kredit itu. Dengan saya punya motor, saya tepat waktu ke masjid. Saya tepat waktu mengajar. Kan baik itu. Iya, iya, Jadi iya. seperti ini sebetulnya agama itu tidak melihat di satu aspek saja. Tapi hidup itu harus dilihat dari frame yang utuh. Ketika orang mengkredit barang, kredit laptop, supaya anaknya tidak kemudian harus ke warnet ketika mengerjakan kuliah. Itu kan mulia gitu. Betul. Tapi kalau kredit ya outfit tampil di CNN warna ini, tampil ini yang tidak menjadi kewajiban dan menjadi beban, itu pasti hukumnya berbeda. Karena agama itu kan membatasi ya pola hidup konsumtif. Nah, Kiai, kalau begitu bagaimana kemudian kita bisa menggunakan kredit gitu ya atau menyicil tapi menghindari diri dari riba karena kita tahu dosa riba ini kan minta harga, berat sekali. Minta harga. Ini saya mau cicil selama 3 tahun. Berapa harganya dan kesepakatan angsuran setiap bulannya berapa? Kan gitu. Itu yang harus dia kedepankan dan dia usahakan tidak menunggak gitu. Karena kalau menunggak pasti dengan banyak sistem hari ini. Saya misalnya di dunia otomotif, ada kok beberapa showroom yang menerapkan itu. Tapi sedikit sekali kan. Oleh karena itu ketika saya mau kredit, saya usahakan lah. Saya punya kepastian. Ya soal pasti itu kan Allah ya. Tapi kan berbasis kayak kita kredit itu kan pasti dicek keuangan, kemampuan, izin suami, istri dan sebagainya. Sehingga ketika ada ekspektasi, saya punya gaji sekian setiap bulan. Apalagi saya pegawai negeri misalnya nih ya, saya bukan pegawai negeri, misalnya pegawai negeri. Kan jarang lah pegawai negeri itu dipecat. Berarti gaji aman. Kepastian. Maka ketika saya melakukan kredit seperti itu untuk kemudahan hidup, ya boleh. Oke, baiklah. Baiklah, semoga apa yang dijelaskan Kiai tadi memberikan penjelasan atau pencerahan ya bagi kita bagaimana kemudian kita melakukan atau mengambil kredit ataupun cicilan. Nah, setelah ini kami akan kembali dengan pembahasan soal apabila dalam fikih ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, ini sering kita alami mungkin ya. Kita harus ikut siapa? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.